membuat hiruk pikuk menjadi kemudian tidak berimbang kadang-kadang di sosial media itu ketika Sintayong mengalami fase terburuk dalam pertandingan, maka seolah-olah seluruh Indonesia ini tidak ada yang kemudian memberikan pembelaan gitu, meskipun ada satu dua. Dan saya salah satunya yang selalu memberikan pembelaan bahwasanya kita terus harus memberikan kesempatan. Ada juga yang mengatakan bahwa Sintayong keras kepala lah dan sebagainya. Dan lebih parah lagi, Sintayong harus dipecat, harus dipulangkan. Nah, tapi Sintayong bisa menyadari itu. Dia mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwasanya di dalam sebuah permainan pujian dan cacian itu adalah hal yang biasa, dan saya pikir Sintayong sudah sering mengalami hal itu. Bahkan di negaranya sendiri dilempari telur. Anda mungkin adalah seorang pelatih berkelas, teman-teman ya. Pelatih kelas dunia dan tahu betul apa yang harus dilakukan oleh dirinya, dan dia tidak peduli sesungguhnya dengan kritikan-kritikan dalam tanda kutip begitu ya. Saya mengatakan tidak peduli itu dalam arti dia memang orangnya idealis begitu. Nah, kalau dia menganggap bahwa ini strategi saya datang ke sini dengan cara saya, dengan apa yang saya miliki, maka ya mungkin kasarnya teman-teman doanya, udahlah terserah kalian. Saya bertanggung jawab dengan seperti itu. Sintayong tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk yang ada di luar sana, para komentator atau mungkin juga banyak sekali yang politisi dan sebagainya. Dia tidak terlalu peduli. Bahkan mungkin dia tidak tahu kalau ada berita-berita awal tadi. Marcelino berlari, kemudian dengan ketenangannya seolah mengatakan bahwa ini kami yang selama ini kalian banyak kritik. Kami saat ini menemukan jati diri kami dan kami akan bisa membanggakan Anda. Anda yang mengkritik maupun tidak mengkritik, silakan Anda nikmati gol ini, Mas. Apalagi Orat Mangun. Orat Mangun memiliki skill yang di atas rata-rata, sehingga banyak sekali pemain-pemain Arab Saudi yang sebetulnya agak, ya istilahnya agak stres ya menghadapi striker ini. Meskipun tidak mencetak gol, tapi cara dia mendribbling bola, cara dia melindungi bola, cara dia mengocek bola, dan cara dia membuka ruang, itu kelas banget teman-teman. Kelas banget. Dan seandainya oleh Romeni kemudian berduet dengan Orat Mangun, tentu kita bermain nanti di Australia baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, teman-teman. Hari ini kita berbahagia, senang, karena pertandingan semalam Indonesia berhasil menggasak Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. Dan ini saya katakan adalah sejarah yang dibuat oleh Indonesia, karena puluhan tahun kita baru bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Dan yang paling penting adalah ini sejarah yang pertama dilakukan oleh negara Asia Tenggara lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan skor hingga saat ini Indonesia mampu meraih 6 poin. Kalau tidak salah, beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa Vietnam mampu berada di round 3, namun dia hanya bisa mendapatkan poin 4 kalau tidak salah. 4 atau 5 ya, saya lupa tepatnya. Teman-teman nanti bisa cek berapa terakhir Vietnam mampu meraih poin di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kemenangan Indonesia tadi malam itu begitu sangat
spesial menurut saya karena yaitu tadi, di samping mendongkrak peringkat FIFA kita menjadi 127 dari 130, 129 ke 127, ya ini adalah sejarah pertama kali negara Asia mampu bermain di kualifikasi Piala Dunia hingga ke round 3 itu dengan raihan poin tertinggi 6 poin, dan ini luar biasa. Nah, berikutnya adalah teman-teman, sebelum saya sedikit mengupas hal-hal yang lain terkait dengan pertandingan tadi malam, ini adalah salah satu konten kreator yang sangat meyakini bahwa Sintayong itu mampu bekerja dengan baik di tim nasional Indonesia. Terlepas dari banyak sekali teman-teman atau netizen atau mungkin para komentator yang menurut saya tidak cukup sabar memberikan kesempatan kepada Sintayong untuk menyelesaikan tugasnya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ini di luar kehendak dia, di mana kita tahu, saya katakan di luar kehendak itu karena target itu terus bertambah, terus berkembang seiring dengan prestasi yang dia torehkan, yang ditorehkan oleh timnas Indonesia bersama dengan Sintayong. Jadi kita tahu teman-teman, sejak Piala Asia kemarin kita hanya misalnya contoh hanya ditargetkan untuk masuk di fase grup begitu, lalu kemudian masuk lagi ke semifinal, dan setelah itu diharapkan mampu bermain di Olimpiade. Meskipun pada akhirnya Sintayong dan timnya dan skuadnya tidak mampu mengalahkan Ginia di playoff begitu. Tetapi Sintayong sendiri merasa bahwasanya ya ini adalah pekerjaan yang berat karena targetnya juga terus berkembang. Nah, di saat yang sama ketua federasi kita itu adalah seorang yang memang memiliki visi seperti itu gitu loh. Dia adalah seorang pengusaha dan setiap hari dia berkecimpung dengan target dan sebagainya. Jadi ya itu harus diikuti dan Sintayong harus beradaptasi dengan itu semua. Dan hingga saat ini yang membuat hiruk pikuk menjadi kemudian tidak berimbang kadang-kadang di sosial media itu ketika Sintayong mengalami fase terburuk dalam pertandingan, maka seolah-olah seluruh Indonesia ini tidak ada yang kemudian memberikan pembelaan gitu, meskipun ada 1-2, dan saya salah satunya yang selalu memberikan pembelaan bahwasanya kita terus harus memberikan kesempatan Sintayong. Sintayong itu adalah orang yang cerdas, pintar, memiliki banyak strategi. Bahkan di podcast saya sebelum-sebelumnya saya juga mengatakan bahwasanya Sintayong saking strateginya itu banyak dan tidak bisa kita prediksi. Terkadang apa yang dilakukan itu di luar dugaan dan dianggap oleh orang-orang itu adalah perilaku yang nyeleneh gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa Sintayong keras kepala lah dan sebagainya. Dan lebih parah lagi, Sintayong harus dipecat, harus dipulangkan. Nah, tapi Sintayong bisa menyadari itu. Dia mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwasanya di dalam sebuah permainan pujian dan cacian itu adalah hal yang biasa, dan saya pikir Sintayong sudah sering mengalami hal itu. Bahkan di negaranya sendiri dilempari telur. Anda mungkin masih ingat teman-teman ya. Di Indonesia Sintayong masih diperlakukan secara baik dan tentu masih banyak yang menghargai dan masih banyak, termasuk ketua federasi. Saya pikir mereka sangat respect dengan Sintayong dan percaya dengan Sintayong mampu memberikan yang terbaik. Tetapi federasi tentu juga harus mengayomi semua karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam
karakter, ada yang karakternya tidak sabar, ada yang sabar, dan ketua federasi harus berada di tengah-tengah. Makanya di dalam wawancara sering terjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kepada Erick Thohir begitu, tapi Erick Thohir dengan santai dan lugas tidak ingin terjebak pada pertanyaan-pertanyaan itu, dan pada dasarnya saya melihat bahwa Erick Thohir masih sangat percaya kepada Sintayong begitu. Nah, orang melihat bahwasanya Sintayong tidak memiliki banyak strategi dan hanya bisanya bermain dengan pola 3-4-3 dengan taktikal counter attack-nya, serangan balik. Itu saja dia tidak mampu kemudian meramu timnya dengan baik dengan pola penyerangan yang terstruktur, lalu menerapkan pola-pola seperti pelatih-pelatih pada umumnya yang kemudian ofensif, keluar menyerang, bermain cantik dan sebagainya. Saya pikir Sintayong adalah seorang pelatih berkelas, teman-teman ya. Pelatih kelas dunia dan tahu betul apa yang harus dilakukan oleh dirinya, dan dia tidak peduli sesungguhnya dengan kritikan-kritikan dalam tanda kutip begitu ya. Saya mengatakan tidak peduli itu dalam arti dia memang orangnya idealis begitu. Nah, kalau dia menganggap bahwa ini strategi, saya datang ke sini dengan cara saya, dengan apa yang saya miliki, maka ya mungkin kasarnya teman-teman doa ya, udahlah terserah kalian. Saya bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Jika pekerjaan saya nanti buruk dan tidak bisa mencapai ekspektasi, maka yang bertanggung jawab adalah saya. Nah, mungkin seperti itu kasarnya. Dan memang kita melihat bahwa kejadiannya seperti itu. Sintayong tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk yang ada di luar sana, para komentator, atau mungkin juga banyak sekali yang politisi dan sebagainya. Dia tidak terlalu peduli. Bahkan mungkin dia tidak tahu kalau ada berita-berita semacam itu. Saya yakin itu. Kalau tidak diberitahu. Begitu teman-teman. Nah, balik lagi ke pertandingan. Selamat, saya katakan salut buat Sintayong hari ini sudah bisa menggembirakan para pendukungnya yang tadinya itu fanatik, kemudian meragukannya, kembali menjadi membanggakan, dan berharap Sintayong masih terus melakukan hal yang terbaik begitu. Nah, pertandingan tadi malam luar biasa teman-teman. Kita sangat terpukau, sangat senang melihat pertandingan tadi malam di GBK karena silih berganti, semua tim keduanya saling menyerang. Arab Saudi juga butuh poin untuk mengamankan posisinya untuk melaju ke Piala Dunia secara langsung, sementara Indonesia berharap juga bisa memenangkan pertandingan ini karena ini adalah pertandingan hidup mati. Jika tidak, tentu Indonesia akan pupus kecil kemungkinannya untuk bisa bahkan masuk ke Piala Dunia langsung pun tidak gitu. Masuk ke Piala Dunia pun mungkin sulit, apalagi masuk ke round 3 dan 4 pun agak sulit gitu ya, karena kita butuh 12 poin teman-teman. Taruhlah tadi malam kita kalah atau misalnya kita draw, berarti kita hanya butuh 4 poin begitu. Nah, kita butuh 12 poin minimum, berarti kita butuh 11 lagi seperti itu. Nah, kita hanya bisa berharap nanti bermain melawan Cina, meraih 3 poin di kandang kita, lalu kemudian Bahrain di kandang kita. Kalau semuanya kemudian kita terpenuhi, berarti kebutuhan 12 itu hanya mendapatkan 6, kemudian 1 kalau seandainya draw tadi malam, berarti hanya bisa 7 poin. Sisanya agak sulit karena kita harus bertandang ke Jepang, kita harus ke Australia, dan itu sangat tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang. Bahkan mungkin juga di Australia, kita hanya berharap bisa draw di Australia, teman-teman. Nah, itu yang membuat kita merasa sangat histeris
melihat pertandingan tadi malam merasa larut di dalam, yang tidak datang ke stadion merasa larut di dalam pertandingan itu karena memang psikologis kita memang agak sedikit memang menunggu momen ini supaya Indonesia mampu meraih 3 poin, dan ini adalah kemenangan pertama tentunya. Pola 3-4-3 yang sering kali diterapkan oleh Sintayong menjadi kekhawatiran kita, teman-teman. Menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buat kita pecinta timnas Indonesia. Jangan-jangan pola 3-4-3 yang selalu diterapkan oleh Sintayong kembali menjadi bumerang buat kita. Namun nyatanya Sintayong tidaklah miskin strategi seperti yang banyak digembor-gemborkan, seperti yang banyak orang-orang pengamat mengatakan bahwa Sintayong adalah tidak memiliki strategi, miskin strategi, taktikalnya begitu minim dan sebagainya. Tapi kali ini tidak. Sintayong bisa kemudian merubah 3-4-3 menjadi 1-3-5-2 atau kita sering menyebutnya dengan 5-3-2. Nah, itu sangat luar biasa karena pola ini kemudian mampu mengimbangi permainan Arab Saudi yang Harvanet itu menerapkan pola, kalau saya melihat 1-4-1-4-1 begitu teman-teman, dengan bermain 4 pemain di tengah begitu. Saya melihat bahwa sementara Indonesia juga meletakkan 5 pemain di sana, menjadi sangat berimbang ya permainan di lini tengah begitu. Nah, Indonesia sangat luar biasa teman-teman. Pada akhirnya pemain kesayangannya Sintayong, Marcelino, yang beberapa hari terakhir ini tidak tampil bagus karena memang di klubnya juga tidak memiliki menit bermain begitu. Tetapi Sintayong sangat percaya diri bahwa pemain Marcelino atau pemain kesayangannya ini itu mampu berbicara banyak, karena kita tahu bahwasanya Marcelino ini memiliki skill yang bagus ya teman-teman. Dan di menit 32 begitu, satu tendangan yang sangat luar biasa, begitu sangat tenang di depan gawang, Marcelino mampu meletakkan 1 gol pada menit 32 oleh assist oleh Orat Mangun. Nah, sebelum membahas Orat Mangun, teman-teman, yang sangat juga luar biasa ini, meskipun tidak mencetak gol, tapi cara dia membuka ruang juga sangat luar biasa. Lalu kemudian di menit 57, ini juga salah satu gol yang sangat spektakuler menurut saya, sangat luar biasa, karena diawali dengan pergerakan Kelvin Verdong, itu dari sudut sebelah kanan, lalu kemudian mencoba menerobos melewati 1 pemain dari pemain bertahan dari Arab Saudi, lalu kemudian hampir Verdong sebetulnya kehilangan bola karena di depan Verdong itu sudah dijaga 1 pemain plus yang di belakang Verdong yang mengawalnya tadi itu. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa ini adalah pemain cerdik teman-teman, nggak salah kita menganggap bahwa Verdong ini adalah pemain terbaik kedua setelah Marcelino. Hanya saja dia tidak mencetak gol, tetapi pekerjaan beratnya itu dia lakukan mulai menit pertama hingga peluit terakhir pertandingan. Sementara Marcelino tentu juga tidak bisa kita anggap tidak memiliki andil yang sangat luar biasa. Tidak ada, semuanya memiliki andil, tapi terfokus kepada Verdong sangat luar biasa. Pemain ini memiliki stamina yang sangat luar biasa. Dia membantu penyerangan, membantu pertahanan, dan saya sangat bangga memiliki pemain timnas Indonesia sekelas Kelvin Verdong, teman-teman. Dan sekali lagi, hampir kita tahu kehilangan bola pemain yang satu ini. Namun dengan kecerdikannya, dengan menjatuhkan diri, dia mampu sedikit memberikan sontekan kaki kiri kepada Marcelino yang tadi saya katakan bahwa hampir kehilangan bola. Kalau seandainya saja Verdong tidak menjatuhkan dirinya, saya yakin bola itu tidak akan pernah bisa digapainya begitu. Bahkan peluang itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Nah, Marcelino melakukan langsung tendangan kaki
kanan yang mana kita tahu Marcelino memiliki kaki kiri dan kanan sama-sama kuatnya begitu teman-teman, namun mampu diblok oleh dua pemain Arab Saudi yang ada di sana, tapi bola kemudian liar kembali ke Marcelino yang sudah siap menyambut bola. Nah, di depan Marcelino kita tahu sudah ada kiper yang mengira Marcelino itu akan menendang bola ke arah kiri gawang. Namun dengan ketenangan Marcelino, kecerdikan Marcelino, itu menyontek bola saja justru mengecoh kiper yang sudah menjatuhkan diri ke sebelah kiri atau sebelah kanan Marcelino atau sebelah kiri dari pertahanannya Arab Saudi, bola dibelokkan oleh Marcelino. Luar biasa. Ini adalah gol berkelas oleh Marcelino dan ini adalah gol penentu. Dua-duanya adalah gol penentu menjadi 6 poin sejarah. Saya katakan di awal tadi. Marcelino berlari, kemudian dengan ketenangannya seolah mengatakan bahwa ini kami yang selama ini kalian banyak kritik, kami saat ini menemukan jati diri kami dan kami akan bisa membanggakan Anda. Anda yang mengkritik maupun tidak mengkritik, silakan Anda nikmati gol ini. Seperti itu yang ingin digambarkan menurut saya oleh Marcelino. Luar biasa, sangat luar biasa. Di depan Sintayong terus mempercayakan, karena memang tidak ada lagi ya Orat Mangun dan Rafal Strijk. Dua-duanya menurut saya tidak berarti keduanya tidak bagus. Mereka sangat bagus, mereka sangat luar biasa meskipun tidak bisa mencetak gol. Termasuk apalagi Orat Mangun. Orat Mangun memiliki skill yang di atas rata-rata sehingga banyak sekali pemain-pemain Arab Saudi yang sebetulnya agak ya istilahnya agak stres ya menghadapi striker ini. Meskipun tidak mencetak gol, tapi cara dia mendribbling bola, cara dia melindungi bola, cara dia mengocek bola, dan cara dia membuka ruang itu kelas banget teman-teman. Kelas banget. Dan seandainya oleh Romeni kemudian berduet dengan Orat Mangun, tentu kita bermain nanti di Australia itu adalah sebuah pertandingan yang sangat luar biasa buat kita. Apalagi kalau Kevin Dix sudah kembali pulih dan sebagainya. Nah, sementara Rafal Strijk teman-teman, kita tahu Rafal Strijk memang tidak terlalu banyak menciptakan peluang, tapi sama dengan Orat Mangun, mereka membantu pertahanan, tidak lelahnya juga berlari, membuka ruang sehingga ada ruang yang diciptakan oleh Marcelino juga karena kedua striker yang baik ini teman-teman. Jadi lalu kemudian kita punya lini tengah. Marcelino kita sudah bahas, sudah menjadi pemain terbaik dari pertandingan tadi malam, dan ada Tom Hai, ada Ivar Jenner. Ini adalah duet yang memang sejatinya dari awal itu adalah duet terbaik di timnas kita. Namun beberapa hari terakhir karena saya katakan Sintayong memang adalah pelatih yang cerdik, maka kemudian kadang memisahkan mereka. Mereka ingin memberikan menit yang bagus atau memberikan membangun chemistry kedua pemain ini agar kemudian bisa beradaptasi dengan baik. Lalu mereka memasangkannya tadi malam dan luar biasa hasilnya. Lini tengah kita mampu mengimbangi permainan Arab Saudi meskipun karena memang pola kita adalah pola yang cenderung kemudian melakukan counter attack, maka seorang Tom Hai dan Ivar Jenner seringkali membantu pertahanan. Tetapi ketika melakukan penyerangan, dua pemain ini sama baiknya teman-teman, sama baiknya, luar biasa. Kemudian Verdong, ini adalah pemain favorit saya sebetulnya. Ya, saya sangat mengagumi pemain ini, luar biasa, staminanya sangat bagus,
kontrol emosinya juga sangat bagus. Ya, tidak pernah, kalau tidak salah nggak pernah kartu kuning ya orang ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Anda lihat teman-teman permainan dia. Lini sayap kanan kita atau sayap kiri kita, ketika ada Verdong di sana, maka penguasaan bolanya itu sangat luar biasa, sangat bagus. Cara menyerang dan bertahan dia sama-sama bagusnya teman-teman. Ya, saya tidak kalau misalnya kemudian saya bandingkan dengan Sandy Walsh, mungkin saya katakan bahwa saya masih akan memilih Verdong begitu ya. Tidak berarti saya kemudian mendikotomi dua pemain ini. Tapi kalau seandainya ada dua karakter yang sama-sama di timnas Indonesia begitu, ada lagi seorang yang berkarakter sama dengan Verdong, saya mungkin akan memasang dua wingback ini secara bersama-sama begitu, teman. Karena luar biasa begitu. Tapi kita tidak berarti Sandy Walsh juga tidak bagus. Ini juga pemain yang sangat bagus meskipun juga tidak memiliki kecepatan seperti Verdong, tapi timing dan ketepatan dia melakukan umpan mengantisipasi pergerakan lawan juga cukup baik. Makanya tidak salah juga Sandy Walsh itu juga pernah memperkuat timnas Belanda di usia belia dulu begitu kan. Masih kelompok umur begitu teman-teman. Nah, sementara di lini belakang kita tahu bahwa ada Jaises dan Rizky Ridho. Jadi saya hampir tidak bisa membedakan kontribusi ke seluruh pemain yang bermain di timnas Indonesia di malam teman-teman. Mereka punya skill yang bagus, konsistensi yang bagus, lalu kemudian kontribusi yang bagus. Dua-duanya memiliki atau kesemuanya memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Nah, terutama di lini belakang ada Jaises. Seperti biasa Jaises adalah palang pintu yang sulit ditembus oleh tim lawan, baik itu bola-bola udaranya maupun umpan terobosnya, umpan daerahnya. Jaises mampu mengantisipasinya dengan baik meskipun kecil sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, baik itu Rizky Ridho maupun Jaises. Kita menjadi sangat beruntung teman-teman. Meskipun Justin Hapner terkena kartu merah, itu kartu merahnya itu di menit-menit terakhir babak kedua. Kalau seandainya Justin Hapner misalnya terkena kartu merah di menit ke-50 atau di awal-awal babak pertama atau di awal-awal babak kedua begitu, kita mungkin semua akan merasa sangat tegang, sangat tidak percaya diri pada akhirnya, dan mungkin harapan itu kecil, mungkin bisa memetik hasil yang maksimal di sini. Kalau seandainya betul-betul Justin Hapner itu bisa di kartu merah di menit-menit awal babak pertama misalnya. Nah, memang Justin Hapner juga memiliki skill yang sangat luar biasa teman-teman ya. Sangat luar biasa, makanya kemudian Sintayong Inti selalu menempatkan dia di setiap dia ada kesempatan bermain begitu, karena memang ya kecepatannya juga luar biasa. Dia juga mampu tidak takut merebut bola, daya juangnya juga luar biasa. Cuman ini harus hati-hati orang ini karena kadang-kadang juga nggak sembrono ya, seperti yang saya katakan tadi di awal. Dia adalah preman di tim ini, dia adalah seorang begal begitu, boleh dikatakan begitu. Dan tapi itu sangat tidak menguntungkan kalau kontrolnya juga berlebih-lebihan. Dan kita tahu bahwa di klubnya dulu di Sero Osaka, Justin Hapner juga kena kartu merah teman-teman ya. Di sini kartu merah, dan seringkali pemain ini juga mengalami kartu, dan kebetulan wasitnya juga kita tahu juga memang sering dan suka mengumbar kartu begitu. Jadi secara keseluruhan saya suka pertandingan hari ini
Sintayong bisa bernafas lega, Sintayong bisa tidur dengan nyenyak, dan Sintayong mungkin agak sedikit terkurangi bebannya, meskipun ya kita tahu bahwa dia adalah seorang pelatih pelatih profesional. Ada tekanan atau tidak ada tekanan, pasti dia bisa mengendalikan psikologisnya. Meskipun di dalam beberapa kesempatan dia mengatakan bahwa dia berada dalam tekanan, begitu teman-teman. Tapi begini, eee, akhirnya secara keseluruhan di kualifikasi Piala Dunia, Sintayong saya masih mengatakan masih luar biasa, masih baik, track record-nya, grafiknya masih baik. Bayangkan kita bermain dengan Arab, kita mampu mengimbangi Arab yang di matchday pertama, lalu kemudian Bahrain kita juga bisa ambil 1 poin. Maksud saya di Australia kita bisa memenangkan pertandingan dalam tanda kutip ya, memenangkan itu tidak berarti menang tapi meraih 1 poin begitu, tapi sudah terasa menang begitu. Nah, saat itu Sintayong dipuji-puji. Lalu kemudian Bahrain dan Cina, Sintayong kemudian dicampakkan, baik para pendukung yang fanatik terhadapnya, mungkin bahkan sangat kembali tidak percaya kepada kemampuan Sintayong. Tentu tidak termasuk saya. Saya termasuk orang yang sangat percaya pada Sintayong, dan Sintayong juga mengatakan bahwa saya masih bisa dan saya masih mampu membawa tim ini berada di posisi 3 dan 4, dan minimal bisa dibuktikan tadi malam begitu. Nah, Sintayong kemudian hari ini kembali, saya yakin kembali semua para pengkritiknya kemudian memujinya kembali, dan saya pikir itu adalah hal yang wajar. Nah, yang tidak wajar itu ketika Sintayong sudah memperlihatkan permainan terbaiknya, memimpin pertandingan dengan baik, tapi tidak ada baiknya begitu, tetap dikritik. Nah, ini kita tunggu Bung Toel, eee, pengamat sepak bola yang satu ini yang juga saya kagumi ini, saya patut menunggu komentar-komentarnya seperti apa. Nah, saya pikir hanya itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita tunggu pertandingan-pertandingan berikutnya Indonesia dan Sintayong. Selamat untuk Anda, kami akan tetap menjaga Anda, kami akan tetap menghargai apa yang Anda sudah lakukan di sepak bola Indonesia, dan kami yakin Anda bisa membawa Indonesia bermain di Piala Dunia meskipun dengan cara tertatih-tatih. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.